Oke, tadi kita udah saksiin arsip-arsip yang udah sempat dikerjakan sama Desa. Now we are back now, oke? Sekarang masuk ke metode nih, Da. Ada nggak sih, Da, satu metode aja yang bisa di-share? Jadi teman-teman mungkin kalau bingung karena nggak terbiasa, kan namanya kan belum terbiasa, pasti susah ya untuk memulai. Jadi mungkin kita bisa bantu teman-teman juga di sini, juga buat aku. Kira-kira memulainya dari mana sih? Ada nggak sih sebuah metode yang bisa kita ikutin sebelum misalnya kita nemuin cara kita sendiri untuk masalah pengarsipan tari ini? Ya, yang saya jelaskan tadi itu Kak Anggi, itu kan salah satu cara untuk ini ya, untuk barangkali untuk menempuh proses penelitian ya. Tapi kalau untuk pribadi barangkali berbeda dan sangat simpel sekali gitu. Nah, sangat simpel menurut saya, iya simpel, sangat simpel sekali gitu. Nah, misalnya saya sebenarnya berangkat ini seperti saya katakan tadi, setiap orang pasti berbeda-beda cara dia mengumpulkan arsipnya. Nah, saya berangkat dari cara saya mengumpulkan arsip pribadi saya sendiri ketika saya mulai menulis misalnya tahun 2005 gitu. Nah, semua tulisan saya yang dibuat di media misalnya gitu, saya kumpulkan semua dimanapun terbitnya gitu. Saya minta dikirimkan, misalnya kalau di luar daerah, waktu itu saya di Padang, saya minta dikumpulkan, lalu saya clipping, lalu ada catatan-catatan di buku, di kertas-kertas itu saya kumpulin semua gitu. Sekarang masih saya simpan. Nah, barangkali untuk tari saya pikir juga seperti itu, karena perspektif saya itu yang saya pakai adalah karena ini penting untuk CV saya gitu misalnya gitu. Nah, salah satu contoh ya Kak Anggi ya, misalnya ketika saya waktu itu saya mau kuliah S2, lalu ada beasiswa yang mensyaratkan CV saya gitu. Nah, saya kirim tuh segeprok arsip banyak sekali gitu, tumpukan arsip barangkali ada 300-an lembar, saya fotokopi, saya kirim ke semua, walaupun IPK saya rendah, saya lolos gitu. Nah, itu jelasnya satu keuntungan. Nah, di tari barangkali sama ya Kak ya. Itu juga untuk memunculkan kesadaran teman-teman bahwa pengarsipan itu penting gitu. Salah satu contoh kasus misalnya gitu, ketika saya meminta teman-teman yang muda gitu ya, yang muda barangkali dia juga proses sudah lama 5 tahun. Nah, saya mau tahu nih, saya pernah melakukan itu, saya mau tahu nih, saya bisa nonton nggak? Saya pernah dengar tentang kamu, tapi saya belum pernah nonton karya kamu gitu. Saya bisa nonton di mana gitu. Nah, teman itu kelimpungan gitu, ketika dia lihat aja di sini, itu kan saya juga kewalahan ya Kak Gia, ketika pengen tahu tentang karya dia, track record dia, itu saya juga kewalahan harus cari ke sini. Maksud saya itu ketika orang meminta arsip tentang dirinya, itu dia dengan mudah, kamu ini saya sudah punya ini gitu. Nah, saya pikir itu salah satu poin penting untuk menjadi CV teman-teman. Ya, caranya hampir sama saya pikir nanti, dengan mengumpulkan hal-hal kecil, remeh-temeh saja gitu. Ya. Foto bisa dari catatan ya. Iya, benar. Catatan kecil gitu tentang karya atau proses latihan. Terus pasti video latihan atau video pementasan karya. Buku program, leaflet segala macam. Nah, buku program tuh jarang banget loh. Maksudnya kalau dari pengalaman aku pribadi, kita misalnya tampil di event apa gitu ya, atau di festival tari apa, untuk meminta buku program yang ada nama kita itu kayaknya jarang banget, tapi itu juga penting ya. Bisa, ya sebenarnya ada, mereka sudah menyediakan. Lalu ya poster-poster itu penting loh Kak Anggi. Misalnya aku aja ngumpulin poster-poster tari teman-teman gitu, walaupun disiarkan dipublikasikan secara online di media sosial, itu kan terkadang ya bisa saja nanti korup atau segala macam dia hilang gitu. Nah, saya itu ngumpulin gitu satu-satu Kak Anggi gitu. Ya, bener. Jadi, oh my god, oke. Saya pribadi yang nyatet. Jadi buku program, terus poster-poster entah online ataupun print out-nya. Terus review itu penting sekali gitu. Ada yang menulis tentang karya kita, wawancara di media, itu kalau bisa kita lacak dan kita kumpulin ya, Dan. Iya. Oke, itu teman-teman. Jadi mungkin aku ulang sedikit biar lebih jelas. Mungkin pertama bisa dari catatan-catatan personal, catatan koreografernya sendiri tentang karya itu atau tentang proses latihannya. Terus video, karena memang mungkin di tari itu kan gerak ya, kita bergerak, jadi pasti sepertinya yang paling dekat atau paling gampang untuk ngasih lihat itu adalah rekaman video, latihan ataupun pertunjukan. Jadi make sure kalau
program pertunjukan ada videonya, jangan sampai nggak ada. Terus foto-foto latihan atau foto proses karya, buklet atau buku program, terus poster-poster digital atau print, dan review-review tentang karya kita, entah itu yang ditulis oleh orang lain, yang dipublish di koran atau publish di internet or something like that. Kalau bisa kita lacak dan kita kumpulin gitu ya, ada ya. Oke. Jadi banyak nih PR-ku langsung. Semoga itu teman-teman jadi termotivasi ya. Aku juga tadi pas Daesa ngomong masalah, mungkin kita kebanyakan ya udahlah, yang penting karya akhir gitu. Yang penting kan yang dilihat itu adalah karya yang nanti dipentasin, terus kita punya dokumentasi videonya. Padahal arsip dan dokumentasi itu beda ya, Daya. Dokumentasi itu bagian dari arsip sebenarnya, ya kan gitu. Jadi arsip itu lebih dari cuma sekedar video pertunjukannya. Jadi hal-hal yang kecil, terus CV itu sebagai CV kita gitu. Jadi kalau seperti tadi Daesa bilang, kalau ada orang yang mungkin mau melakukan penelitian riset tentang kita dan karya kita, atau misalnya ingin tahu, kita bisa ngasih ke mereka, terus udah jelas contohnya, oh tahun segini si A tuh begini gitu, tahun segini si B tuh, oh dia udah berubah nih konsepnya gitu ya, menjadi dan lain-lain gitu. Oke teman-teman, let's do it, we can do it, okay? Oh my god, seru banget, jadi makin banyak. Nah, terus sekarang kan Daesa aktif bekerja di Dewan Kesenian Jakarta ya, untuk pengarsipan. Iya kan. Ya. Apa yang terlihat atau ditemukan dalam riset arsip tari di Dewan Kesenian Jakarta? Apakah Daesa nih bisa menemukan atau membaca peristiwa tari yang terjadi di tahun-tahun tersebut? Nah, kalau aku nanya Daesa, bisa nggak memetakan tari dari tahun 60 mungkin ya, atau bahkan sebelumnya sampai sekarang tuh, dari arsip-arsip yang ada sekarang tuh kurang lebih bisa nggak sih terlihat gambarannya? Karena sebenarnya arsip kan sumber informasi sampai sekarang. Nah, aku pengen tahu nih, mungkin Daesa bisa cerita sedikit, kira-kira seperti apa sekarang? Iya, untuk memetakan secara keseluruhan mungkin tidak ya, Kak Gia. Tapi saya bisa melihat, saya bisa melihat poin-poin penting lah setidaknya gitu dengan bekerja di DKJ, karena DKJ sangat kaya akan arsip seni ya, saya pikir ya, khususnya tari juga sangat banyak sekali. Itu gitu. Sebenarnya terbuka untuk umum nggak sih, Nggak ya? Untuk saat ini, untuk saat ini preservasi ya kami lakukan, digitalisasi sedang masih berjalan. Sekarang karena DKJ ada kebijakan untuk mengangkat manajer khusus arsip, jadi kita beruntung sekarang itu ada manajer arsip dan koleksi sekarang gitu. Nah sekarang untuk sementara waktu itu kita masih proses kami gitu, jadi ya, masih tapi itu akses itu terbuka untuk umum nggak? Biasanya terbuka, tapi ke depan mungkin untuk sementara waktu akan diapakan dulu gitu, akan ditutup dulu karena sedang ada proses inventarisasi gitu, Kak Anggi gitu. Jadi untuk sementara ditutup dulu. Nah, DKJ ini sangat kaya sekali, Kak Anggi. Ya seperti saya katakan tadi, ada banyak sekali arsip-arsip ya, buku program, makalah, poster, surat-surat korespondensi, audio, foto, dan laporan dalam rapat, notulensi rapat misalnya tentang tari itu ada di sana. Ada, iya. Nah, lalu korespondensi misalnya saya pernah menemukan, ya ini ada banyak sekali yang karena saya belum melacak seluruhnya. Misalnya ada korespondensi misalnya surat Edi Setiawati yang dulunya anggota Komite Tari kepada Irawati Sudiarso gitu, ketua DKJ pada waktu itu, perihal pengurusan karawitan Keraton Adiluhung di Jakarta untuk tampil di Jakarta gitu. Mungkin waktu itu posisi Edi Setiawati sedang mengkurasi tari-tari tradisi, kesenian tradisi untuk tampil di Jakarta dalam program DKJ gitu. Nah, itu ada surat-suratnya, Kak Anggi gitu. Ada surat-suratnya. Saya pikir itu dokumen sangat penting sekali bagaimana proses kuratorial itu berlangsung pada periode itu gitu. Saat itu, tahun ini di periode itu gitu, sangat penting sekali gitu. Nah,
Di dalam surat itu ya ada hal-hal personal juga, bukan personal ya, tapi ya berbagi pengalaman dia. Misalnya dia dalam proses itu dia menginap sekali seminggu di rumah keluarga Bagong katanya kan. Nah itu kan satu bagian yang menurut kita bagaimana jalinan persahabatan antar penari lah misal, atau koreografer dan pengamat tari misalnya gitu. Nah itu hal-hal yang saya temukan di sana, itu salah satunya saja gitu. Nah surat itu dilengkapi korespondensi itu dilengkapi dengan nomor-nomor surat yang ada tanda tangan ketua DKJ segala macam gitu. Itu penting sekali, dan saya cukup kaget juga, ternyata banyak ya hal-hal yang DKJ gitu. Aku juga dengarnya kaget loh, karena aku pikir enggak gitu, ternyata maksudnya saya pikir pokoknya penting sekali ini. Iya, makanya. Nah, menurut Daesa, karena kan kita lagi ngomong ini, karena kan sebenarnya mungkin database, kan CV, database seniman juga kali ya. Mungkin kalau DKJ kan ya Dewan Kesenian Jakarta, tapi mungkin kan kalau di daerah pasti ada juga ya lembaga-lembaga kesenian seperti DKJ di daerah masing-masing. Ya? Ada kan. Tapi saya nggak tahu kalau di daerah lain. Itu di tempat saya di Sumatera Barat, di Padang dulu ada Dewan Kesenian Sumatera Barat atau Taman Budaya ya kan ya. Saya nggak tahu apakah, karena saya belum melacak ke sana, saya nggak tahu apakah mereka masih menyimpan arsip-arsip yang seperti ini gitu. Karena saya pikir ini penting sekali. Iya, benar. Dan perlu nggak sih, maksudnya bukannya narsis, tapi saya gini, misalnya kita koreografer muda ya gitu. Terus datang ke Dewan Kesenian, ini arsip saya, tolong diterima. Sebenarnya ada orang database gitu kan, maksudnya kan nggak ada yang tahu nanti ke depannya koreografer itu punya impact apa sebenarnya gitu kan. Dulu pernah ada yang menawarkan Kang, tapi karena saya pekerjaan pekerjaan yang saya jalani itu berbeda, tidak mengumpulkan lagi arsip seperti petugas-petugas DKJ yang lama itu, jadi saya tidak bisa memutuskan, takutnya saya tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, kalau saran saya sih baiknya disimpan pribadi Kak Anggi, karena otomatis ketika kita terus berproduksi, orang melirik kita, orang akan mencari tahu tentang kita gitu. Nah di daerah mungkin seperti itu. Kalau di daerah barangkali seperti itu Kak Anggi. Kalau kita pengen melacak arsip seseorang, otomatis kita harus mencarinya ke tempat dia gitu. Saya pikir seperti itu gitu. Jadi langsung ke sumbernya ya. Ya, langsung ke sumbernya, ke keluarganya segala macam, orang-orang terdekatnya gitu. Ya. Nah sampai sekarang berarti petugas-petugas yang di Dewan Kesenian Jakarta masih aktif mengumpulkan arsip-arsip sampai hari ini? Setahu saya ya untuk program-program DKJ masih Kak Anggi, tapi untuk clipping-clippingan yang seperti dulu, clippingan di koran mungkin tidak lagi ya Kak Anggi ya. Tapi khusus untuk program-program DKJ saja mereka tetap mengarsipkan itu. Oke, wow, yes. Jadi teman-teman mulai habis nonton ini langsung ya. Nah, tadi mungkin satu lagi ya Kang, tadi Kang nanya persoalan pemetaan gitu, ya Kang apakah bisa membaca gitu. Nah, salah satu yang bagian yang terbaik yang pernah saya temukan di DKJ itu adalah laporan kegiatan tari Dewan Kesenian Jakarta dari tahun 68 sampai 1985 Kang. Nah, itu satu bagian yang terbaik yang menurut saya yang pernah saya temukan di sana, itu karena di sana di laporan itu terkumpul semua program-program komite tari Dewan Kesenian Jakarta selama 70 tahun dari awal ya Kang, dari awal 68 berdiri sampai tahun 85. Jadi 17 tahun semua program tari itu tercatat semua di sana dengan rinci dan sangat runut sekali. Dengan rinci gitu. Jadi misalnya kelompok-kelompok tari mana saja, apa saja yang pernah tampil dalam program PKJ gitu, itu ada semua. Koreografer apa saja yang pernah hadir dalam sesi diskusi misalnya, itu rinci semua gitu. Ada grup-grup tari anak-anak, grup tari remaja, profesional, itu semua kan ada programnya itu. Jadi runut semua itu nama-namanya. Lalu ada juga misalnya DKJ pernah kerjasama dengan siapa gitu, dengan lembaga mana, dengan lalu pertunjukan dari luar negeri yang pernah bekerjasama dengan DKJ yang tampil di tim itu ada gitu. Itu salah satu bagian terbaik yang menurut saya yang pernah saya temukan di Dewan Kesenian Jakarta. Jadi saya pikir ya di sana itu kita bisa memetakan juga gitu
bisa melihat perkembangan tari periode itu seperti apa sih gitu dari kecenderungan tari pada periode itu ya seperti apa gitu. Nah itu bisa kita lihat dari sana Kak Anggi. Ya benar. Ya benar sih Dak, karena akhirnya terbuka juga bahwa pengarsipan tari ini fungsinya bukan cuma untuk individu sebenarnya, kan? Nantinya dia berfungsinya lebih kepada seni tari itu sendiri gitu loh, untuk melacak seniman-seniman yang aktif saat itu, melihat karya-karyanya seperti apa, perkembangan tarinya seperti apa. Jadi sebenarnya berkaitan ke banyak hal, bukan hanya sebagai dokumentasi pribadi aja. Iya, sama barangkali Kanggi itu untuk melihat, berkaca sendiri ke diri kita, misalnya kalau kita koreografer atau seniman lah, tidak koreografer saja, seniman gitu. Misalnya ketika kita memproduksi satu karya gitu, ini sudah pernah kami diskusikan dengan Nitati. Misalnya ketika kita menciptakan satu karya, kita menganggapnya baru gitu, padahal karya yang seperti itu misalnya pernah diciptakan orang dengan tema yang sama, atau kita terinspirasi atau mengambil bagian dari karya sesuatu gitu, itu sudah pernah dibahas, itu bisa dilacak ya, setidaknya untuk arsip bisa membuat kita berkaca bahwasanya ini pernah dilakukan, lalu bagian-bagian mana yang bisa saya kembangkan dari ini misalnya gitu. Nah itu kira-kira Kanggi. Jadi referensi juga ya. Referensi juga ya, Da. Nah oke, kalau gitu Daesa aku tunggu bukunya ya next untuk sejarah tari kontemporer Indonesia. Oh berat sekali. Ditunggu. Oke, sip. Oke Daesa, nah udah panjang lebar tentang arsip yang ada di Dewan Kesenian Jakarta. Sekarang kita akan tonton dulu, kita akan lihat arsip-arsip apa aja sih, seperti apa yang ada di Dewan Kesenian Jakarta. Okay guys, we almost at the end of the program. Tadi kita juga udah lihat arsip-arsip yang ada di Dewan Kesenian Jakarta. Mungkin untuk lebih masuk lagi lebih detail, tadi kita udah ngomong panjang lebar ya Daesa, dan beberapa sudah kita bahas. Tapi mungkin biar teman-teman lebih paham lagi, lebih termotivasi lagi, lebih ngerti lagi tentang pengarsipan tari, aku akan tanya sama Daesa. Jadi, fungsi arsip tari itu sebenarnya apa? Gunanya apa? Kemudian, apakah itu untuk individu aja atau sebenarnya untuk komunitas tari itu juga berfungsi gitu. Jadi, biar teman-teman mungkin lebih jelas, mungkin Daesa bisa bantu ya. Barangkali yang pertama itu yang paling penting itu CV bagi si penari dan koreografer barangkali kan, itu untuk kebutuhan pribadi dia sendiri. Itu akan mempermudah orang untuk melacak segala sesuatu tentang dia, entah itu proses produksinya, entah itu hasil-hasil karya yang sudah dihasilkannya gitu. Lalu melihat perkembangan tari dia gitu. Itu barangkali hal yang terpenting yang selama ini kita abaikan, bahwa arsip itu akan memperlihatkan kepada seseorang gitu apa yang saya katakan di sana terekam, semua rekam jejak dia ada di sana. Rekam jejak ya barangkali itu rekam jejak ya. Nah itu untuk pribadi barangkali yang kajian. Lalu yang kedua itu ada perspektif peneliti barangkali nanti. Ketika orang akan mencari tahu tentang kita, ya anggaplah kita gitu 5 tahun, 10 tahun belakang, 10 tahun setelahnya gitu, otomatis dia akan melacaknya melalui arsip. Yang pertama itu yang mereka lakukan itu mencari tahu arsip dan melakukan pembacaan terhadap arsip gitu. Nah di sana juga mereka bisa melihat gitu perkembangan tari dia gitu, kecenderungan dia gitu, metode dia, semuanya itu akan didapat di sana gitu. Nah ini kan yang menjadi kewalahan kita sekarang itu seperti ini ya Kak Dia, ketika kita ingin melakukan pelacakan terhadap
tari, mengetahui tentang tari tahun 90-an aja deh gitu. Itu saya pikir itu akan kewalahan sekali gitu. Susah. Nah, itu kita mengingat ke depan, barangkali kita mesti mengingat bahwasanya produksi yang kita lakukan hari ini setidaknya akan dilakukan pembacaan oleh orang 5-10 tahun ke depannya gitu. Untuk melihat bagaimana perkembangan tari di Indonesia, misalnya ada hal-hal yang terkait dengan tari, itu akan dibaca orang gitu. Nah, itu yang terpenting menurut saya tadi, bahwasanya selain kita berproduksi, ada orang yang melakukan pembacaan terhadap kita gitu. Tidak mungkin dia akan berdiri sendiri saja gitu. Itu barangkali. Dan mungkin pembacaannya sifatnya bukan cuma individu, karena mungkin penelitian itu lebih kepada era tahun 2000 kontemporer Indonesia. Bisa jadi kan. Iya benar. Orang akan aja sih yang ada di dalamnya, tokohnya siapa aja, jenis karyanya seperti apa dan lain-lain. Ya ke depan orang akan memetakan itu Kak Andi gitu. Dia akan melihat teman-teman yang muda sekarang gitu, otomatis ini adalah generasi pengganti mereka yang di era sebelumnya Kak Andi gitu. Periode sebelumnya gitu. Jadi teman-teman, kita bukan cuma saat ini aja, bahwa pengarsipan tari itu sebenarnya justru untuk 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu ya. Mungkin saat ini kita merasa nggak terlalu penting gitu misalnya, tapi sebenarnya untuk jangka panjangnya itu penting banget, bukan cuma untuk kita bisa berkaca kembali ke diri kita tentang perjalanan sejarah kreatif kita, tapi juga buat orang lain yang mungkin pengen tahu tentang seni tari di Indonesia, eranya apa aja, misalnya tokohnya siapa aja, karyanya apa, dan lain-lain. Jadi aku rasa ini tanggung jawab semuanya, tanggung jawab semua seniman-seniman tari, terutama generasi muda, untuk mulai mencoba mengarsipkan dari diri mereka sendiri gitu ya, Daya. Iya, ya. Ada tips nggak dah buat teman-teman, tips sederhana aja yang bisa dilakuin mungkin tentang pengarsipan tari? Ya mungkin untuk teman-teman yang yang mulai muda-muda ya barangkali kita memakai perspektifnya adalah perspektif CV saja dulu gitu. CV gitu, bahwasanya kita harus mengumpulkan kembali clippingan, ulasan pertunjukan yang pernah kita terlibat dalamnya gitu. Lalu ada video-video pertunjukan di mana kita terlibat dalamnya, foto-foto segala macam, buku program, poster, atau kalau ada rekaman suara diskusi kita ikut di mana yang sebaiknya juga gitu. Nah, kalau ada catatan latihan misalnya yang kita pernah kita orek-orek misalnya, konsepnya seperti ini, saya pikir itu sangat baik sekali untuk disimpan dan diarsipkan gitu. Lalu jika ada korespondensi kita, walaupun di email ya Kang ya, kalau sekarang anggaplah di email korespondensi kita dengan misalnya dengan penata tari atau koreografer di luar, atau dengan festival di luar gitu, kita pernah berkorespondensi gitu. Itu ada baiknya dikumpulkan, karena saya pikir orang akan mencari itu gitu. Itu juga akan menjadi CV kita, itu jika disusun itu akan menjadi CV yang sangat baik sekali menurut saya, karena orang akan mencari itu gitu. Orang pokoknya nanti orang masih akan mencari si A ini pernah ikut nari dengan siapa sih gitu. Sampai dia menciptakan tari seperti ini gitu. Dia akan merunut sampai ke akar-akarnya. Ya. Jadi tipsnya mulai kumpulin gitu ya, catatan-catatan simpan yang rapi. Simpan yang rapi. Mungkin nggak harus yang tulisannya bagus gitu ya. Oret-oret pun nggak apa-apa ya. Dikumpulin. Nah, oke teman-teman. Wah, seru banget, kita udah ngobrol panjang lebar sama Daesa. Kita udah sampai di penghujung acara, Daesa. Kira-kira Daesa ada yang mau disampaikan atau ada suatu hal lagi yang mau disampaikan ke teman-teman dari seluruh Indonesia yang menonton hari ini? Barangkali ya seperti tadi saja kan ya. Saya berharap barangkali teman-teman bisa memulai proses itu gitu, agar nantinya teman-teman yang akan meneliti tentang tari, yang mudah-mudahan akan banyak peneliti tari di Indonesia selanjutnya akan membahas karya teman-teman. Dan ketika dikumpulkan itu, ketika arsip itu sudah bentuknya itu sudah baik, mereka akan mudah untuk meneliti karya tari teman-teman. Itu saja sih harapan saya, karena memang
pada dasarnya kita yang melakukan penelitian sekarang itu agak kewalahan di bagian sana, kan? Iya benar. Mana saya mau lihat. Well, ada lagi Daesa? Itu aja barangkali kami. Dan pokoknya mudah-mudahan tetap semangat deh teman-teman. Gitu. Yes, intinya termotivasi dan semangat mulai ngumpulin arsip tari dimulai dari diri sendiri. Well, makasih banyak Daesa buat sharing ilmunya, buat pengalamannya, buat diskusinya. Ini bakal berguna banget buat kita. Semoga teman-teman topik ini bisa jadi pembelajaran, bisa jadi motivasi untuk memulai proses pengarsipan perjalanan kreatif kalian. So, please help us spread and share this video. Click the like button, subscribe, comment. We want to hear from you. Kita mau dengar pendapat teman-teman tentang topik hari ini. Bisa langsung di-share di Instagram, in your social media to spread out the word. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, jadi bisa langsung nonton and you can get something from it. Sampai jumpa di kabar tari berikutnya. See you soon. Bye.